Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Nanang Kosim selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Sekar Ayu Wahyu Kinasih. Yang kedua ada Yumna Alia Aisyah. Yang ketiga ada Anatia Mariska. Yang keempat Najma Nur Indah. Dan yang terakhir Putri Nur Azima. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang dijadikan acuan dalam bersikap dan bertingkah laku. Pada slide selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, yaitu Najma Nur Indah. Makna sila Pancasila. Sila pertama, nilai sila tertinggi yang tidak bertentangan dengan nilai dan hukum Tuhan. Sila kedua yaitu nilai yang berhubungan dengan keadilan dan keadaban antar individu dan sosial. Sila ketiga, nilai yang memberikan rasa pengakuan dan menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Sila keempat, nilai yang mengutamakan untuk mengambil suatu keputusan atau musyawarah. Sila kelima, nilai yang dapat dilihat bahwa masyarakat Indonesia memiliki derajat yang sama di mata hukum. Lalu pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Anatia Mariska. Untuk macam etika ada 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Apa sih etika umum? Nah, etika umum itu adalah prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus adalah prinsip yang membahas berbagai aspek kehidupan dalam hidup manusia. Etika Pancasila. Etika Pancasila mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis yang terkandung di dalamnya. Nah, deontologis itu adalah Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Sedangkan teleologis adalah Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya Putri Nur. Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. Yang pertama, kemiskinan. Penyebab utama kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut, ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan mahal. Kedua, korupsi. Korupsi negara kita pada dasarnya memiliki kekayaan atau dana yang cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Namun dikarenakan negara ini dikerumuni oleh para koruptor, sehingga uang negara terbuang sia-sia dan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Kurangnya efek jerah menjadi penyebab utamanya. Yang ketiga, rendahnya kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari kita yang selalu mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, sementara kita mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebagai buruh atau pembantu. Keempat, merajalela kasus SARA. Di beberapa tempat masih ada kasus yang menyangkut SARA, seperti perusakan tempat ibadah, terorisme, dan saling ejek antar agama di dunia maya. Jika masalah ini dibiarkan terjadi, maka akan terjadi disintegritas bangsa yang sangat merugikan. Dan yang terakhir yaitu penegakan hukum yang lemah. Penyebabnya karena hukum di Indonesia masih bisa dipermainkan oleh orang kaya dan terbebas dari jerat hukum. Selanjutnya yaitu penerapan Pancasila dalam mengatasi masalah bangsa dan negara. Sila pertama, menyikapi setiap perbedaan dengan toleransi. Sila kedua, setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Sila ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Sila keempat,
tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima, menghormati dan menghargai hak masyarakat, karena setiap orang berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yumna Alia Aisyah. Kesimpulan, Pancasila dan etika adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena merupakan suatu sistem yang membentuk satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan satu sama dengan yang lain, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kembali lagi ke makna Pancasila sebelumnya, yaitu sebagai dasar negara. Oleh karena itu, cara untuk mengatasi berbagai macam masalah di negara ini hanyalah kembali kepada Pancasila. Apabila Pancasila tidak hanya dijadikan dasar negara dan slogan saat kita berbicara, melainkan menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan, maka semua permasalahan bangsa dan bernegara ini dapat dihindarkan dengan diiringi oleh doa serta takdir dari Sang Pencipta. Untuk penutupan, akan saya kembalikan kepada Sekar. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.